Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan pretest PPG pada bidang TPA. Contoh soal nomor 1. Ada 5 mahasiswa P, Q, R, S, dan T yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama, dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah A. P. S. T. Q. R. B. P. Q. R. S. T. C. T. R. S. P. Q. D. P. R. T. S. Q. E. S. R. P. T. Q. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menggunakan trik melihat jawaban. Jawaban A, B, C, dan D sangat tidak mungkin karena P berdekatan dengan Q dan S berdekatan dengan T. Maka jelas bahwa E adalah jawaban paling tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, S, R, P, T, Q. Contoh soal nomor 2. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak A. 40 orang, B. 30 orang, C. 25 orang, D. 20 orang, E. 15 orang. Pembahasan. Kerja 22 hari oleh 20 orang, maka 22 dikali 20 sama dengan 440. Kerja 10 hari oleh 20 orang, maka 10 dikali 20 sama dengan 200. Sehingga sisa 440 dikurangi 200 sama dengan 240. Selanjutnya berhenti 6 hari, sehingga sisa hari sama dengan 22 dikurangi 10 dikurangi 6 sama dengan 6 hari. Jumlah pekerja supaya selesai 6 hari sama dengan 240 dibagi 6 sama dengan 40 orang. Maka, tambahan pekerja sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20 orang. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, 20 orang. Contoh soal nomor 3. Yoga memperoleh hadiah uang dari ayahnya. Jika sepertiganya untuk membeli mainan dan setengah dari sisanya untuk membeli buku, maka diperoleh sisa Rp50.000. Banyak uang yang diterima Yoga adalah A. Rp120.000, B. Rp150.000, C. Rp100.000, D. Rp160.000, E. Rp180.000. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Uang awal adalah X. Maka, untuk mainan sama dengan sepertiga X. Sisa sama dengan 1 dikurangi 1 per 3 X sama dengan 2 per 3 X. Selanjutnya, untuk buku sama dengan setengah. Sisa sama dengan setengah dikali 2 per 3 X sama dengan 1 per 3 X. Maka, sisa akhir sama dengan X dikurangi mainan dikurangi buku. Menjadi X dikurangi 2 per 3 X dikurangi 1 per 3 X sama dengan sepertiga X. Karena sisa akhir 50.000, maka sepertiga X sama dengan Rp50.000. X sama dengan Rp150.000. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, Rp150.000. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Setiap upacara bendera di sekolah dasar, pengaturan baris dilakukan sebagai berikut. Kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap barat. Kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari terbit, sedang sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga barat ke timur berturut-turut adalah kelas termuda sampai kelas tertua. Contoh soal nomor 4.
Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka urutan yang menghadap utara dari barat ke timur adalah A. Kelas 3, 5, 4, 2. B. Kelas 6, 5, 4, 2. C. Kelas 5, 4, 2, 1. D. Kelas 1, 2, 4, 5. E. Kelas 6, 5, 4, 3. Pembahasan. Karena petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka kelas 3 berbaris menghadap barat karena sebagai petugas upacara. Kelas 6 berbaris menghadap timur karena kelas tertua menghadap ke arah matahari terbit. Kelas 1, 2, 4, dan 5 menghadap utara karena sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Sehingga urutan dari barat ke timur adalah kelas 1, 2, 4, 5. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kelas 1, 2, 4, 5. Contoh soal nomor 5. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 6, maka urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah A. Kelas 3, 1, 4, 2. B. Kelas 4, 5, 3, 2. C. Kelas 1, 3, 4, 5. D. Kelas 3, 4, 1, 6. E. Kelas 4, 3, 2, 1. Pembahasan. Karena petugas upacara hari ini adalah kelas 6, maka kelas 6 berbaris menghadap barat karena sebagai petugas upacara. Kelas 5 berbaris menghadap timur. Kelas 5 menjadi kelas tertua dalam barisan karena kelas 6 sebagai petugas upacara dan kelas tertua menghadap ke arah matahari terbit. Kelas 1, 2, 3, dan 4 menghadap utara dengan urutan dari barat ke timur karena sisa kelas yang lain menghadap ke tiang bendera ke arah utara. Sehingga urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah kelas 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kelas 4, 3, 2, 1. Contoh soal nomor 6. Terdapat pakan 45 kg yang dapat dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 160 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam 3 hari? A. 60 kg, B. 45 kg, C. 135 kg, D. 120 kg, E. 180 kg. Pembahasan. 45 kg adalah 120 ayam dalam satu hari. Kilogram adalah 160 ayam dalam satu hari. Selanjutnya, gunakan perbandingan senilai. Maka, 45 per X sama dengan 120 per 160. Menjadi X sama dengan 45 dikali 160 per 120. Sederhanakan 160 dan 120 sama dengan 45 dikali 4 per 3. Sederhanakan 45 dengan 3 sama dengan 15 dikali 4 sama dengan 60 kg. Sehingga pakan satu hari sama dengan 60 kg. Sedangkan pakan 3 hari sama dengan 60 kg dikali 3 sama dengan 180 kg. Maka untuk tambahan pakan sama dengan 180 dikurangi 45 sama dengan 135 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 135 kg. Contoh soal nomor 7. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawabannya salah diberi nilai -1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut, Tono menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab, dan sisanya dijawab salah. Nilai yang diperoleh Tono ialah A. 146, B. 164,
C. 154, D. 174, E. 145. Pembahasan. 82 soal benar adalah 82 dikali 2 sama dengan 164. 8 soal tidak dijawab adalah 8 dikali 0 sama dengan 0. 10 soal salah sama dengan 10 dikali minus 1 sama dengan minus 10. Maka, nilai yang diperoleh Tono adalah 164 dikurangi 10 sama dengan 154. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 154. Contoh soal nomor 8. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Kesimpulan. A. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. B. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. C. Tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anita, Betty, dan Kiki. D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Pembahasan. Dengan menggunakan model urutan, maka diperoleh B. K lebih kecil dari A, K lebih kecil dari B, sehingga B lebih kecil dari K lebih kecil dari A ditambah B ditambah K lebih kecil dari D, sehingga B lebih kecil dari K lebih kecil dari A lebih kecil dari D. Maka yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Contoh soal nomor 9. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. A. Semua mahasiswa belajar. B. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. D. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. E. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Pembahasan. Salah satu premis partikular, maka kesimpulan pasti partikular. Yang mungkin adalah pilihan C dan E. Pilihan E salah karena berlawanan dengan premis pertama, yaitu semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Kesimpulan, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Contoh soal nomor 10. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. A. Ada siswa yang suka matematika, namun tidak suka fisika dan kimia. B. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika, namun suka matematika. C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. D. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. E. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Pembahasan. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Kesimpulannya, semua siswa yang suka fisika atau kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Karena salah satunya premis partikular, maka kesimpulan partikular. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.